Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari kelas IF 4401.1 PJJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari model proses prototype dan incremental. Keuntungan dari model proses prototype: menghemat waktu dan biaya pengembangan, adanya keterlibatan pemilik sistem sehingga kesalahan sistem bisa diminimalisir dari awal proses, membantu anggota tim untuk berkomunikasi secara efektif. Klien memiliki kepuasan tersendiri karena sudah memiliki gambaran dari sistem yang akan dibuat. Implementasi atau pembentuk sistem lebih mudah karena klien sudah tahu gambaran sistem sebelumnya. Kerugian dari model proses prototype: menghabiskan banyak waktu jika klien kurang puas di tahapan awal. Sistem akan terhambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Keuntungan dari model proses incremental: dikerjakan secara urut dan sistematis, mencegah ketidaknyamanan perubahan sistem, membuat perangkat lunak yang diperlukan hanya sedikit. Tahap awal adalah dasar dari pembuatan tahap berikutnya. Risiko yang rendah pada pengembangan sistem, mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan customer. Sedangkan kerugian dari proses incremental hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk menerapkan sistem menyeluruh. Hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Dalam kondisi seperti apa model proses waterfall model, V-model, agile model, spiral model, craft model, prototype, incremental sebaiknya digunakan? Waterfall model atau model air terjun adalah metodologi manajemen proyek sekuensial di mana satu fase benar-benar selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Model ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah telah dipahami dengan baik atau ketika persyaratan penggunaan ditetapkan. V-model: jika persyaratan penggunaan tidak pasti atau terus berubah, maka V-model adalah alternatif yang lebih baik. Agile model: pengembangan incremental yang fokus pada perkembangan yang cepat, perangkat lunak yang dirilis bertahap, mengurangi overhead proses, dan menghasilkan kode yang berkualitas tinggi, dan pada proses perkembangannya melibatkan pelanggan secara langsung. Spiral model: untuk ini bersifat iteratif atau berulang, dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear, dan berfungsi untuk melakukan perubahan, penambahan, pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Model prosesor digunakan untuk proyek pengembangan aplikasi atau sistem yang diambil memiliki batasan waktu yang pendek. Metode ini tidak menghabiskan banyak waktu di tahapan perencanaan. Sebaliknya, proses pengembangan aplikasi bisa berjalan fleksibel dan sesuai kebutuhan. Model proses prototype digunakan untuk mengembangkan model atau rancangan produk menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna. Model proses incremental digunakan untuk pengembangan sistem pada software development sesuai dengan rekrutmen software, di mana akan dipisah menjadi beberapa bagian.